Ya. Alam jabarut ini alam malakut, ya. Alam mulki adalah alam nyata, gitu. Ini harus kita imani. Makanya meninggalnya seseorang itu bukan berarti meninggal, ya, tapi mereka kembali kepada alamnya, ya. Alam dikatakan alam jabarut, ya, atau alam malakut, gitu, sahabat beriman. Ya, karena kita masih memakai zohir, berarti kita masih berada di alam mulki, ya. Nah, kalau nggak ada zohir kita ini semua nggak kelihatan tuh. Manusia tuh nggak kelihatan, nggak ada yang kelihatan. Makanya dikatakan di surat Maryam tadi, sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi kosong, gitu. Nah, itulah kita itu yang kosong itu. Makanya sering-sering kembali, ya, sering-sering kita mengkaji, sering-sering kita kembali dalam sukun itu, ya, dalam hitam itu, dalam kegelapan itu, ya. Jangan hanya mandang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan cuma kita mandang 1, 2, 3, 4 sampai 9, tapi sekali-sekalilah kamu memandang yang kosong itu, ya. Makanya di surat At-Tariq itu dia mengatakan, ya, nah, gitu. Ya, subhanallah. Jadi tidak usah lagi lari-lari keluar, itulah jalan. Diri itu kodratnya itulah. Makanya kodrat ini, jasad ini, badan ini, ya, yang dihalalkan oleh Allah untuk kita memandang wujudnya. Ini yang dikatakan ayan karazia, ya. Wujud inilah yang dipandang, yang dihalalkan oleh Allah untuk kita memandang wujud kesempurnaan Allah tadi, ya. Makanya badan kita ini, sahabat beriman, jasad kita ini luar biasa sebenarnya, ya. Sebenarnya luar biasa. Semua ada di dalam diri manusia itu ada keluar biasaan, ya, luar biasa. Cuma kita tidak mampu, ya, tidak mampu mengeluarkan potensi tadi atau satu mujizat tadi, tidak mampu kita. Kenapa? Karena mungkin ya masih 30% nilai kerohanian kita, yang 70% sifat kemanusiaan, makanya tidak mampu, ya, tidak mampu kita. Padahal manusia itu adalah sifat-sifat keramatnya luar biasa, ya. Ngomong aja itu, woi, dia langsung terjadi tuh. Ngomong aja gitu. Nah, itu sifat keramat, ya. Ya, jadi sahabat beriman, ini mungkin Bang Andi mau apa? Mau istirahat, silakan Bang Andi. Tidak Pak Guru, kalau Pak Guru mau istirahat silahkan. Kalau mau lanjut Andi temenin Pak Guru. Oh Iya, iya, istirahat aja. iya, ya, ini pagi nggak apa-apa, ya, pagi-pagi kita bertauziah aja untuk Saya mengukuhkan siap pengalaman kita. Pak Guru, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi apa itu Bang Alan? Silakan, mungkin silakan. Iya, diri kita tuh, ya, di surat Maryam itu diri kita yang sesungguhnya, diri yang kosong itu, ya. Nah, kita itu yang kosong itu, makanya sering kita menukil diri kita kembali, ya. Ya, makanya kalau kita mau pengen kembali, ya, kita harus memandang ke dalam, kembali kita menukil asal usul kejadian diri kita dulu. Nah, mana yang asal usul kejadian diri kita dulu tuh, yang membuat kita ini ada, mana, di mana letaknya? Nah, itulah di kolbi, di jantung tuh, ya, markubah.
Nah, itu tempat asal usul kita tuh di situ. Ya. Nah, ya, itu asal usul kita itu dijadikan. Di surat At-Tariq juga ini tentang sulb ini sudah dijelaskan tentang jantung ini, ya. Gitu sahabat beriman. Itu makanya di jantung itu kan ada 3 ya, ada 3 selang ya, kayak dia seakan-akan dia bertuliskan alif lam lam ha di situ. Yang 2 ini dia terisi saluran darah nih, ya, yang menghantarkan darah ke seluruh tubuh. 2 selang jantung ini. Yang 1 selang jantung ini dia kosong nih. Kosong dia. Nah, itu yang mengatur kehidupan manusia tuh. Dia kosong. Nah, inilah kita nih yang sebenarnya nih, yang mampu menggerakkan jantung itu. Nah, makanya kalau kita mengatakan usolli ya, saat sholat ini harus kita memandang ke sini, ya. Hati kita itu harus memandang ke sini, jangan di hati kanan ya, di hati kiri, ya. Nah, ini harus kita memandang. Begitupun juga kita mengatakan Allah, ya, menyebut Allah, semua harus kita memandang ke sini. Inilah perantara, ya. Nah, inilah artinya satu batin Allah yang memang sebagai perantara. Makanya doa manusia itu kadang-kadang tidak sampai karena tidak lewat sini, gitu. Tidak lewat sini. Ini yang sifat menghantarkan nih, ya. Gitu dalam sholat juga kita ini tidak bisa putus di sini, tidak bisa putus di kolbi ini, di baitullah ini, tidak bisa putus. Hati kita tetap di kosong ini, ya, di kosong ini. Nah, inilah yang dihalalkan ini sebagai perantara Allah tadi, ya. Ini yang dihalalkan oleh Allah, gitu. Jadi kalau orang yang sudah tahu titian Allah kepada dirinya, orang yang sudah mengenal Allah kepada dirinya, kalau dia bermunajat atau berdoa, dia cukup memandang ini, memandang jantung ini, ya. Tapi bukan jantung kasar ini, ya, jantung yang kosong tadi yang dikatakan rasa tadi, ya. Memandang ke sini dia. Markubah jantung ini dia makomnya, ya, penempatan posisi, ya. Kita harus di sini. Berzikir juga di sini, ya, harus di sini juga posisi kita. Kenapa? Dia inilah yang segalanya nih, yang menghalalkan perbuatan manusia. Inilah segalanya nih, puncak dari segalanya, ya. Kalau kamu tidak lewat dari sini, kolbi ini sahabat beriman, tidak akan bisa, ya. Makanya dia selalu menceritakan tentang jiwa. Inilah jiwa, ya. Inilah sukma kalau kita mengatakan sukma, inilah sukma kalau kita mengatakan ruh, ya, inilah ruh, ya. Semua ada di sini, ya. Makanya lapisannya itu luar biasa, ya, bermacam-macam lapisan, ya. Bermacam-macam bentuk lapisan di dalam ini, gitu. Ini yang dikatakan rahasia tadi, ya. Kalau kita mengatakan inilah idhina tadi, yang jalan yang lurus tadi ini, ya, yang membuat seluruh alam ini dalam diri kita ini bergerak gara-gara ini nih, ya. Kalau ini dia putus, jantung pun tidak akan mampu bekerja, putus semuanya, ya. Nah, ini yang dikatakan baitullah, ya. Inilah baitullah. Oh ya, Bang Jo, siapa ini, Umi Jovi, ya, belum kita tawasulan, insya Allah, ya. Ya, jadi untuk itu para hadirin, ya, sahabat beriman, ya, perlulah benar-benar kita melaksanakannya, adab-adab ketuhanan pada diri kita tadi tentang markubah ini, ya. Kalau tasawufnya itu markubah, ya. Sedikit saya menerangkan di sini, ya, apa yang dikatakan adab ketuhanan itu. Ini sedikit saya menjelaskan, ya. Assalamualaikum Pak Guru dan semua. Alhamdulillah udah mulai pulih Pak Guru, ya. Alhamdulillah, masya Allah, ya.
Markuba. Markuba. Kalau kita mengatakan ayan sabita, itu ayan sabita. Iya, dia kan cuma lain kan kita ini kan memahamkan ini kan naik-naik terus ya. Nah, jadi dengan naik-naiknya itu dia berubah-ubah nama. Ya, makanya saya katakan lagi, kalau kita membahas tentang pengkajian, harus kita paham dulu makomnya yang mana. Kita bahas yang mana nih? Ya, marifatul ruh kah, marifatul zat, marifatul, pokoknya macam-macam. Karena apa? Ini akan membedakan bahasa. Jangan hanya kita mampu menerangkan tentang batin ini lantas apa yang kita katakan, lantas apa yang kita pahamkan tidak ada makomnya. Nah, gitu. Tapi karena kita di sini semua sudah di makom ilmu, makanya jarang kita mengatakan tentang Nur Muhammad. Ya, gitu. Ya, hanya kita mengatakan tentang wujud atau batin. Gitu ya. Karena sudah bukan kita, karena posisi kita bukan lagi di hakikat. Ya, atau di marifat. Kita ini sudah duduknya di ilmu, sahabat beriman. Ya, kalau sudah duduk di ilmu, ini suatu saat nanti kita akan meninggalkan marifat itu. Ya, meninggalkan marifat, meninggalkan syariat hakikat, bukan kita meninggalkan atau tidak makai, tidak. Pemahamannya udah nggak dipakai gitu, ya. Kenapa? Sudah lama wujudun ilallah. Ya, kalau sudah lama wujudun ilallah, ini sudah lepas marifat. Ya, gitu sahabat beriman. Makanya yang mampu memahamkan begini harus paham dia dulu. Jangan sampai Nur Muhammad digabungkan dengan wujud, ya. Apalagi ada yang menggabungkan tentang Ru'idofi, ya, Nur Muhammad ini, ya. Kalau kita membicara tentang Nur Muhammad berarti hakikat, berarti marifatul ruh. Ya, bahasannya tentang marifatul ruh. Ya, berarti dia harus mengkaji diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rental. Berarti kolbu itu jantung kapa guruk, bukan kolbu ya, kolbi. Ya, kolbu dengan kolbi beda. Ya, kalau kolbu itu hati, ya, hati kasar manusia yang ada daging tuh, ada daging, ada darah di situ, itu hati. Itu tempatnya akal, ya, akal, akidah, iman, agama. Tuh, tempatnya di situ. Ya, nafsu, pikiran, itu tempatnya di situ. Ya, kalau kolbi ini tidak bersekutu dengan manusia. Ya, dia tidak mau bersekutu dengan akal nih, dia nggak mau bersekutu dengan akidah, nggak bersekutu dia. Dia nggak campur. Dia sendiri. Dia sendiri di sini. Ya, dia satu di sini, nggak campur dia. Makanya yang kolbu ini tinggal dia. Kalau orang meninggal tuh kan, dia tinggal, ya, tinggal. Dia tinggal. Ini yang dikatakan jiun, perjalanan manusia di dunia. Ini tinggal. Yang kembali ini, yang kolbi ini, yang lilah ini kembali dia. Ini yang rasa ini, yang nyawa ini kembali. Nah, yang jiunnya tinggal, akidahnya tinggal, agamanya tinggal, semua tinggal. Ya, nafsunya, perbuatan di dunia dia tinggal, amal-amalnya tuh tinggal. Gitu. Yang kembali ini adalah lillah. Makanya kalau perbuatan ini sampai kepada dia, ini ikut perbuatan kita, berarti menjadi perbuatan ibadah. Tapi kalau perbuatan kita hanya sampai kepada kolbu, akal, keakuan diri, ini putus dia di dunia amal kita. Ya, gitu ya. Masya Allah. Ya. Iya, Bang Alvino. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tinggal sahabat beriman. Ya, jadi harus sampai, ya, harus sampai perbuatan kepada ini, pada kaulubi. Makanya dikatakan amal ibadah, ya. Yang beramal adalah hati, yang beribadah adalah kolbi. Makanya dikatakan Muhammad yang berbuat, Ahmad yang terpuji.
Ya, Ahmad inilah batin nih. Ya, batin atau dikatakan kolbi. Kalau dalam bahasa marifatnya adalah baitullah. Ya, inilah kalau kita menghadap dalam sholat, menghadap di sini. Ya. Nah, kalau kodrat kita jasad menghadap kiblat. Nah, kalau diri kita menghadap ke sini. Ya, gitu. Ya. Ini yang membuat kamu hidup nih. Ya, kalau nggak ada ini ya nggak bisa. Makanya harus paham di sini. Sesungguhnya yang bergerak dalam maujud itu, yang bergerak di jasad itu siapa? Kalau bukan ini, ya, masya Allah. Nggak ada apa-apanya kamu manusia ya, kalau nggak ada ini nih. Ya, makanya kalau orang yang mengantar jenazah sampai di Masya Allah, Pak Guru nggak ada suaranya. Kok nggak ada suaranya? Masya Allah, mati lampu sepertinya nih. Pak Guru jangan bicara dulu. Masya Allah, terpental Pak Guru, Jatuh. mati lampu. Mati lampu. Bentar saya lihat dulu. Oh, masih ada nih. Emang kelihatan di situ ya, Bang? Iya, kelihatan. Hmm. Ini masih ada. Udah saya tarik. Bang Yuda. Apa Bang? Kolbi. Yuni yang tak kena. Bang Yuda. Udah saya tarik Bang Yuda. Mungkin mati lampu di sana, Bang. Iya, tapi masih ada di bawah ini. Ya, mati lampu. Dia pakai data tuh tak kuat. Pada canggung ya. Soalnya hostnya baru ini. Bukan Bunda Nevi. Iya. Bunda Nevi lagi sibuk sampai hari Minggu. Sudah tidak ada pagung di bawah. Hilang Pak Guru. Mati lampu sepertinya. Gimana Pak Pena? Mau dilanjut atau diakhiri saja Pak Pena? Bagaimana ya? Tergantung dari teman-teman. Ya udah di apa